video kali ini kita mau nyobain alat tes baru untuk tes COVID-19. Yang penasaran alatnya kayak gimana dan cara ceknya gimana ya? Kita langsung aja nonton videonya, jangan sampai putus. Oke guys, jadi ini dia alatnya dan ini tuh kenapa di sini ada sebanyak ini karena di studio kita ini masih ada beberapa orang saja yang kerja di sini, jadi hampir beberapa lama sekali itu kita lakukan tes COVID gitu ya, karena emang kita perlu untuk ke studio, jadi setiap kali kita butuh ke studio kita pasti harus tes dulu. Nah, karena di alat tes yang dulu itu kita diambilnya sampai sini nih ya, dan lumayan capek juga ya kalau misalnya kita harus ke studio dan setiap kali ke studio kita harus di swab lagi dan harus ditusuk sampai sini. Sakit iya, capek iya gitu ya. Jadi setelah ada alat baru yang konon katanya viral, kita langsung cari, beli dan kita langsung coba. Nah, ini adalah alat tesnya kayak gini. Jadi namanya adalah Pambio, ini yang bot, ini COVID-19 Rapid Test Device, ini yang nasal. Kalau yang sebelumnya yang biasa kita pakai, yang biasa teman-teman juga mungkin temui di swab antigen seperti biasanya, itu tulisannya itu enggak yang nasal ini, tapi yang nasofaring. Nasofaring itu yang sampai sini ya. Kalau nasal itu yang baru, itu sampai sini. Akurasinya segimana sih? Kalau menurut berita yang aku baca, akurasinya cukup sama dengan yang kita biasa pakai, yang biasa kita pakai untuk tes yang sampai sini itu yang kayak kadang aku sampai nangis juga sih ya, karena kalau ditusuk sampai atas itu ada yang katanya sakit, terus ada yang kalau misalnya petugasnya pengen ngambilnya cukup banyak itu kan sampai diputer dan cukup sakit juga. Jadi untuk yang ini kita sudah pakai dan kita sudah coba ke beberapa orang di sini ya, dan hari ini aku mau kasih lihat kalian. Kalau misalnya menurut kalian nih ini juga oke banget dan akurasinya oke nih ya, sama dengan yang swab sebelumnya, kalian boleh banget coba juga di rumah, atau misalnya kalau misalnya kalian kantoran juga punya studio kecil juga yang memang membutuhkan orang untuk kesana di masa pandemi ini, boleh banget aku rekomenin buat pakai alat ini. Oke, kita langsung aja buka dulu isinya ada apa aja, terus nanti kita akan coba, aku yang akan jadi objek tesnya sendiri ya. Oke, dan ini gampang banget, kalian bisa pakai ini ke diri kalian sendiri, nggak usah minta orang lain. Tapi kalau misalnya kalian takut nih nyolok hidung sendiri gitu ya, kayak aduh takut juga, ngeri gitu, boleh minta tolong orang lain juga. Oke, kita buka dulu di dalamnya ada apa aja. Nah, jadi di dalamnya itu ada ini ya, ada manual booknya. Jadi kalau misalnya kalian baru beli pertama kali dan kalian nggak tahu caranya, kalian gampang banget. Ini tinggal dilihat aja, di sini sudah ada cara-caranya. Ya, kalian tinggal ngikutin aja step 1 sampai step 8 gitu. Nah, di sini juga ada bukunya. Ini kalian kalau misalnya mau baca boleh ya, ini kayak menjelaskan isinya apa aja, barangnya apa aja gitu. Ya. Nanti aku juga akan coba untuk ngikutin ini ya step by step, biar kalian juga di rumah bisa ngikutin ini step by step seperti apa. Atau misalnya nonton aja video ini sampai beres, kalian bisa ngikutin langsung real time, oke? Nah, terus kalian dapat ini, by the way satu box ini isinya itu 25 set ya. Jadi ini bisa untuk 25 kali tes, 25 orang tes ya. Ada ini, terus ada ini, tube sama ada tutupnya. Ada ini buat apa? Kalau yang nanya ini buat apa, dan kalau misalnya kalian sering tes ke tempat, ke klinik gitu ya, ke lab, ini ada tempat kayak gini. Ini bukan mereka sengaja bikin ya, tapi ini memang dikasih dari sininya. Ini memang ada, ini nanti untuk naruh atau nyimpen si tube ini nanti di sini gitu, biar nggak ketukar juga sama tube yang orang lain gitu. Nah, ini terus ada rapid test device, ini ada buffer. Ini adalah untuk melarutkan nanti yang kalian ambil ya dari dalam hidung kalian, nanti dilarutkan pakai ini. Dan ini ada ya, ini buat nanti di alat untuk memperlihatkan kalian positif atau negatif. Oke, jadi sebanyak itu ya. Aku cuma mungkin akan ambil satu. Kita akan siapin dulu alatnya masing-masing satu, kita akan tes. Oke, jadi yang pertama ini ada ini ya. Ini aku ambil dulu satu. Oke, aku taruh sini. Ada tutupnya juga.
By the way, aku udah cuci tangan tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tes, cuci tangan dulu. Yang pasti siapkan diri kalian tuh bersih. Kalau misalnya kalian punya sarung tangan latex yang biasa dipakai sama petugas, boleh banget dipakai aja. Karena ini buat di studio dan aku nggak ada sarung tangan, jadi tadi udah cuci tangan, udah pakai disinfektan juga, jadi sudah bersih semua, sudah siap tes. Oke? Dan ini alat buat ngambil ke dalam hidungnya. Ya, jadi ini sudah satu semua. Kita akan lihat di sini ya, ada apa aja cara-caranya. Oke. Yang pertama itu katanya disiapin dulu tuh semuanya nih, alat-alatnya apa aja ya. Nah, ini kalau sudah disiapkan, di sini ada tulisan tambahan timer. Nah, ini adalah nanti dipakai di akhir saat kita nanti sudah tetesin. Kita harus cek itu selama 15-20 menit. Nanti akan dibantu sama teman aku juga buat ngitungin ya 15 menitnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita tetesin. Ya, di sini di nomor 2 itu kita harus meneteskan si buffer ini ke dalam sini. Ya, jadi kita buka dulu ya. Ini ada batasannya, jadi nanti ditetesin sampai ke ada batasannya gitu ya. Aku tetesin dulu ya, kurang lebih 3-5 tetes. Oke. Udah 5 tetes, taruh lagi dan ditutup ya. Terus selanjutnya adalah kita buka alatnya. Nih, ini udah ada cara bukanya dari sini. Oke, kita peel, buka kayak gini. Nah, terus diambil. Ini nggak usah sampai atas. Aku coba ambil dulu ya. Ini jujur aku lumayan agak takut juga. Oke, katanya cuman sampai kerasa agak ketekan gitu ya, memang bener ada kayak agak ketekan. Terus diputar 5 kali masing-masing di kanan dan kiri. Ya, terus kita masukin ke larutan yang tadi. Terus larutin ya. Hidung aku gatel guys. Ini diaduk 5 kali ya. Nah, tadi kalau misalnya sticknya itu udah dipatahin, yang ada yang bekas kalian masukin, bawahnya itu masukin ke dalam sini. Terus kalian tutup. Kita buka alat rapidnya. Nah, alat rapidnya seperti ini. Ya. Terus setelah itu kalian ke alat ini, terus kalian tetesin. Dan tunggu selama 15 menit. Jadi tadi udah ditetesin, kita tunggu selama 15 menit. Nanti itu ada kayak cairannya itu yang naik, dan itu akan kasih lihat ke kalian kalau kalian positif atau negatif. Kalau garisnya 2 berarti kalian positif, kalau garisnya 1 itu berarti negatif. Begitu, kita tunggu ya selama 15 menit. Aku udah pasang timer juga. Nanti setelah 15 menit kita balik lagi dan kita lihat kira-kira positif atau negatif. Lumayan deg-degan juga ya guys. Oke guys, jadi kalau di alat rapidnya ini di sebelah sini tuh ada kayak tetes 5 gini ya. Ini itu artinya adalah kalian harus netesin kesininya tuh kurang lebih 5 tetes. Makanya tadi aku udah bilang waktu masukin larutan ini ke dalam tube-nya itu kurang lebih 3-5 tetes. Jadi kalau udah 5 tetes seharusnya semuanya itu masuk ke sini. Gitu. Kita tunggu ya, dia masih naik. Kalau misalnya belum 15 menit, ini merah-merahnya tuh belum hilang gitu loh guys. Jadi masih ada kayak si merah-merahnya itu masih ada. Begitu. Nah, selain 5 tetes di sini ya, garis yang wajib banget kamu tahu, di sini itu ada huruf C sama huruf T. Nah, kalau dua-duanya bergaris itu berarti kalian positif, tapi kalau C saja itu berarti kalian negatif. Tapi kalau T saja, berarti C-nya nggak ada, itu berarti kalian ada salah saat pengambilan sampel. Jadi waktu kalian masukin sticknya ke dalam hidung kalian itu ada something wrong gitu. Nah, itu kalian wajib untuk tes lagi gitu ya.
Oke guys, jadi ini udah kurang lebih udah 10 menit ya. Jadi ini udah kelihatan ada garisnya. Garisnya C, artinya aku negatif ya, bersyukurnya. Gitu. Kalau misalnya sudah 15 menit itu biasanya garis di sininya itu lebih pekat dan si merah-merahnya itu hilang. Gitu. Kesan-pesannya pakai alat ini adalah tidak semenyakitkan yang nasofaring ya, karena memang nggak naik sampai sini guys, bener-bener cuma sampai sini aja. Dan itu memang waktu kalian colok itu kalian akan ngerasa ada kayak sedikit tekanan gitu loh, kayak ada kayak per gitu loh. Nah itu sudah cukup untuk pengambilan sampel kalian, jadi nggak perlu sampai kalian tengadah ini terus kayak ngambil sampai atas, itu kayak nggak perlu. Karena mungkin kalau yang sudah sering swab pasti sakit juga ya, dan ini mungkin salah satu alternatif yang bisa kalian pakai buat tes di lingkungan terdekat aja ya, mungkin buat keluarga, terus juga buat teman-teman nih yang kerja juga di kantor atau di studio kecil kayak kita, yang mungkin orangnya nggak banyak tapi memang butuh untuk ke kantor gitu ya, berapa lama sekali perlu untuk swab, daripada kalian pakai swab yang nasofaring panjang terus sakit, mending pakai yang ini aja. Karena ini pertama ya akurasinya juga oke kok, nggak beda, alatnya pun mirip gitu ya, cuma beda pengambilannya aja, pengambilan sampelnya itu cuma sampai sini aja, jadi nggak sakit gitu. Oke guys, ini udah 15 menit dan tidak ada perubahan, aku sudah 100% negatif ya. Dan di video kali ini sebenarnya aku cuma mau nge-review alat itu aja yang benar-benar lagi viral, dan semoga video ini benar-benar bisa berguna buat teman-teman semua. Aku benar-benar menghimbau teman-teman semua untuk stay at home dulu ya, untuk sementara. Kita sabar-sabar dulu aja, jaga kesehatan masing-masing, terus juga banyakin minum vitamin, pokoknya yang sehat-sehat aja. Dan benar-benar ya patuhi protokol kesehatan kalau memang kalian wajib atau perlu banget untuk sampai keluar rumah. Dan salah satu alternatif yang sudah aku share di video ini adalah cara untuk swab. Kalian bisa swab mandiri di rumah atau di kantor kalian atau di tempat kerja kalian ya, biar nggak terlalu sakit, terus juga akurasinya masih oke. Kalian bisa banget untuk pakai alat ini, nggak sesakit yang nasofaring. Dan kalau misalnya kalian udah pernah coba, aku juga mau tahu dong kesan-pesan kalian setelah pakai yang tes antigen ini yang nasal. Gimana sih kesan-pesannya, mending pakai yang nasal atau yang nasofaring? Kasih tahu aku ya. Dan benar-benar stay safe di masa pandemi ini. Kita sama-sama ngikuti peraturan yang sudah ditetapkan di daerah masing-masing. Stay safe, stay at home ya. Sehat-sehat semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini berguna. Dah.